Ya, di hadapan kita ini ada infografis tentang apa nih? Tentang ahkam zakatul fitr. Hukum zakat fitrah. Gitu ya, kita mengenalnya zakat fitrah. Padahal fitrah tidak dizakati. Yang dizakati itu fitr. Apa bedanya fitr dengan fitrah? Kalau fitr itu artinya berbuka, zakat karena berbuka, zakat karena mensyukuri selesainya puasa. Nah, itu tuh namanya zakatul fitr. Adapun zakat fitrah tidak dikenal dalam kamus fikih. Kenapa? Karena fitrah tidak dizakati. Apa sih fitrah itu? Kalau fitrah itu artinya tauhid. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang manusia difitrahkan, yang Allah fitrahkan manusia atasnya. Apa itu tauhid yang dibawa sejak lahir? Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 172 kita sudah terangkan panjang lebar ya. Kita sudah terangkan panjang lebar tentang manusia terlahir dalam keadaan bertauhid. Di mana Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari tulang sulbi anak cucu Adam, dzurriyyah mereka. Ya, tentu yang keluar dari tulang sulbi kan ma'un dafiq, ya, air yang memancar, yaitu sperma. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian. Jadi begitu keluar itu sperma langsung diminta syahadat oleh Allah. Ya, bersaksi bahwa Allah adalah Rabb mereka. Mereka mengatakan, dan mereka sudah punya bahasa. Ya, dan ya, tidak mengerti bahasa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu bala, mereka mengatakan ya kami bersaksi, syahidna. Bala ya, syahidna, kami bersaksi. Allah mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami tentang kejadian ini lalai atau lupa. Nah, maka manusia ini dilahirkan dengan mengalami satu proses persumpahan, persyahadatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Itu yang Allah katakan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdil. Ya. Fitrah Allah yang manusia Allah fitrahkan atasnya. Itu yang maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Gitu, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan suci. Andaikan fitrah itu dimaknai suci, masa ada zakat kesucian? Enggak ada. Gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bertauhid. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Asalnya sih tidak, dalam keadaan bertauhid. Yang bikin dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tuanya. Apa nih maksudnya dari hadis? Pesan pentingnya hadis ini, pesan pentingnya adalah jaga fitrah anak-anak kita, jaga tauhid akidah anak-anak kita, karena mereka terlahir dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan berakidah, suci, bersih. Kesucian dan kebersihannya itu tugas orang tua untuk menjaganya. Gitu. Jadi dengan ayat dan hadis ini, ya, kita dapat kesimpulan bahwa fitrah itu berbeda dengan fitr. Jadi secara bahasa tidak ada namanya zakat fitrah, adanya zakatul fitr. Zakat fitr, apa fitr itu? Buka zakat karena mensyukuri bisa selesai puasa. Jadi berbuka, zakat itu karena mensyukuri selesainya puasa bulan Ramadan. Itu maka disebut zakatul fitr, zakat berbuka. Gitu ya.
Saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa itu zakatul fitr? Ini ada az-zakatu minaz zakat wan nama wa ziyadah. Zakat itu asalnya dari zakat. Apa zakat itu? Zakat itu suci. Ya. Terus nama itu berkembang, wa ziyadah dan bertambah. Jadi orang kalau zakat, hartanya tersucikan, hartanya akan berkembang, hartanya akan bertambah. Gitu. Maka dipakai istilah untuk zakat itu zakat. Kenapa? Karena hikmahnya bisa mensucikan, bisa mengembangkan, dan bisa menambah harta. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuthmirul mala wa tunammi. Dikasih nama zakat karena dia mengembangkan, membuahkan harta dan mengembangkannya. Wa qila an-nama wat tathhir. Bisa juga zakat artinya itu berkembang dan mensucikan. Kenapa? Karena dia mengembangkan harta dan mensucikan orang yang memberinya, menunaikan zakat itu. Itu maknanya ya. Berapa zakat fitr itu atau zakat fitrah lah ya. Tapi nggak ada ya kata-kata zakat fitrah itu nggak boleh ya. Terkadang terbalik di Indonesia itu cinta yang fitri. Dikiranya fitr itu artinya suci, fitr itu berbuka. Ya, kan ada film itu judulnya Cinta yang Fitri, cinta yang berbuka gitu. Ya. Mungkin maksudnya cinta yang cinta suci gitu ya, digaya-gaya dengan bahasa Arab. Fitri itu bukan artinya suci ya. Baik, maka Rasul kata man aftara, dari fattara kan siapa yang memberi buka, bukan siapa yang mensucikan. Baik, berapa kadarnya sa' min qutil balad alladhi ya'kuluhun nas? Satu sa' dari bahan makanan pokok. Apa sih namanya? Kalau beras itu ya makanan pokok ya. Bahan dari satu sa' dari makanan pokok daerah bersangkutan. Ya, Indonesia beras ya. Wa qad thabata fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya sudah ada dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dari Ramadan. Lihat, zakat berbuka dari puasa Ramadan. Itu maknanya zakat fitr itu. Bukan zakat fitrah. Fitrah itu tidak dizakati. Fitrah itu artinya suci. Kesucian tidak dizakati. Sudah suci kok. Ya. Tauhid ya tidak dizakati. Ini zakat tauhid apa? Enggak ada. Ya. Nah, kalau zakat tauhid harus dibersihkan terus, setiap saat kita bersihkan. Gitu ya. Jadi zakatul fitri min Ramadan. Apa itu artinya? Zakat berbuka dari Ramadan, dari puasa Ramadan. Itu tuh maknanya. Ya. Berapa? Sa'an min tamrin. Satu sa' dari korma. Korma yang sedang harganya berapa, Bu Nini? Halo, Bu Nini. Ya, Ustaz. Korma ya, itu kalau satu sa' itu ya 4 tangkup. Itu satu sa' itu arba'atu amdad. Itu kira-kira berapa tuh kalau 4 tangkup korma itu? Berapa kilo? Kira-kira berapa kilo ya 4 tangkup itu? Mungkin sekitar 1,5 kilo kali ya? Ya, taruhlah 1,5 kilo. 1,5 kilo itu berapa harganya? 1,5 kilo itu harganya kalau yang kan tergantung ya, jangan sukari, ya. Jangan sukari. Ya, di bawahnya sukari.
Ya, mungkin sekitar 150 kali. Jadi kalau ngikuti harga korma, ngikuti harga korma, zakat fitr itu untuk satu orang 150-an. Ngikuti korma, itu perkiraannya. Taruhlah 100 per orang 100.000. Ya. Gitu. Kalau ngikutin harga ya, harga korma. Gitu. Ya. Jadi kalau saya misalnya ada 14, 15, 16, 17 orang, 1.700.000. Terus awsa'an min tamrin atau min syair atau 1 sa' dari gandum. Jadi 4 tangkup gandum. Kalau beras 4 tangkup kan sedikit, gitu gak? 4 tangkup beras sedikit sekali. Ya, harganya sedikit. Jadi gitu. Itu yang menjadi khilaf antar para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, tidak boleh zakat fitri itu dengan harganya. Ya. Tidak boleh zakat fitri itu dengan harganya. Harus dengan bahan makanan pokok. Ya, kalau kita beras ya. Kalau kita beras 1 sa itu ulama-ulama kita dulu memperkirakannya 4 liter. Ya, 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo itu ya harganya bervariasi ya. Taruhlah paling murahnya 35.000. Jadi belum, kalau dihargakan di korma nggak masuk. Nah kan kita bukan korma makanannya. Nah kalau dihargakan di gandum mungkin seimbang ya. Jadi 2,5 kilo itu. Oke, jadi jangan ragu, kita tidak ikut harganya korma. Ya, kita ikut harganya minimal syair. Gandum 2,5 kilo itu berapa? Saya nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Jarang sekarang lihat gandum ada di Indonesia. Atau minimal di Indramayu. Dulu banyak gandum di Indramayu. Zaman saya kecil. Gitu ya. Tapi kalau kita mau berhati-hati, mau dengan harganya misalnya, paling bagus ikut harganya korma ya. Nah, tapi kalau kita tahu harganya gandum per 2,5 kilo itu berapa, nah supaya kita tetap ikut hadis ya. Apakah kalau dengan 2,5 kilogram emas itu tidak ikut hadis? Enggak juga sih, bukan tidak ikut hadis. Ya, itu namanya ini masalah-masalah ijtihad ya, masalah-masalah fikih yang terbuka untuk ijtihad. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu orang zakat fitri itu tidak boleh dengan harganya, harus dengan qutul balad. Ya, makanan pokok negeri tertentu, beras ya beras. Gitu. Dengan harganya nggak boleh. Ya, siapa yang membolehkan? Yang membolehkan Imam Hanafi. Ya, mazhab Hanafi membolehkan. Ya, kenapa? Karena bagi Imam Hanafi, korma itu ya bisa juga dijadikan alat tukar. Ya, uang juga alat tukar. Bahan pokok, ya uang juga bisa untuk beli beras, ya. Bisa untuk beli lauk. Ya, terkadang satu orang bisa dapat 1 kintal dari zakat fitri itu berupa beras ya. Nanti dia jual lagi. Ya, untuk beli lauknya, untuk bikin lauk, untuk kepentingan yang lainnya ya. Kapan dimulainya? Mulai dikeluarkannya itu yaum au yaumaini. Yabda'u waqtuha qabla al-'idi bi yaumin au yaumaini. Ya, dimulai waktu mengeluarkan zakat fitri itu sehari atau 2 hari sebelum Id. Wa yantahi waqtuha bi salatil Id ya. Waktunya selesai dengan datangnya waktu salat Id. Kalau sudah mulai sholat sudah selesai, nggak ada lagi. Nah, kalau misalnya dia keluarkan masuknya itu bukan zakat fitri ya, masuknya sedekah. Baik, untuk apa itu?
Apa hikmah diwajibkannya zakat fitri? Ya, sesuai dengan hadis apa tuh? Tuhratun lis-shaim. Ya, mensucikan orang yang berpuasa. Memang ada masalah apa sih dengan orang yang berpuasa? Ya ada saja puasanya bolong-bolong, maksudnya pahalanya bolong-bolong ya. Yang ngomong ada nyerempet-nyerempet yang tidak baik, ya melihat sesuatu yang dilarang itu. Ya ini dengan zakat fitr itu menambal, mensucikan orang yang berpuasa itu. Ya, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Wa tu'matun lil masakin, dan memberi makan orang miskin. Muasatun lil muslimin, ya hiburan bagi orang-orang Islam. Lihat. Memang harus begitu jadi orang Islam, mentalnya itu ya. Beramal soleh itu adalah hiburan. Nah, itu juga yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita ya. Kalau membantu orang tua itu adalah hiburan, membantu orang tua itu satu hal yang menyenangkan, bukan beban. Baik, terus husulu thawab bidaf'iha limustahiqiha fi waqtiha. Ya, memperoleh banyak pahala dengan memberikannya kepada orang yang berhak tepat pada sasaran pada waktunya. Ya, itu antara hikmahnya. Terus zakat lil badan, ya mensucikan badan. Itu zakat buat badan kita. Kan ada zakat mal, zakat harta, itu mensucikan harta, mengembangkan harta, menambah harta. Bukan kalau dizakati hartanya berkurang, enggak bakal. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan ma naqasa malun min sadaqah, ma naqasa malun min sadaqah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, karena zakat, bahkan akan bertambah. Ya. Terus syukru ni'amillahi ta'ala 'ala as-sha'imina bi itmamis siyam. Ya, itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ya, yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dengan sempurnanya puasa, ya, dengan suksesnya menyempurnakan puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 186. Oh, bukan, 185. Saya akan buka ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Quran sebagai hidayah bagi seluruh manusia dan penjelasan-penjelasan berupa hidayah dari hidayah dan furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Siapa di antara kalian menyaksikan hilal bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh ia berbuka dan puasanya dihitung di hari-hari yang lain. Ya, dibayar di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, bukan bikin susah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Jangan belum selesai Ramadan, masih sehari lagi, 2 hari lagi udah berbuka Id duluan. Jangan. Bareng aja. Ikuti saja pemerintah. Pemerintahnya nggak adil, nggak ada urusan. Ini urusannya dengan hilal sudah terlihat apa belum. Kata pemerintah belum. Percaya saja pemerintah punya alat cukup canggih
ulama-ulama yang ilmu falaknya juga cukup canggih, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan diseret-seret ke politik, ya, jangan diseret-seret ke COVID-19. Ya. Memang itu cukup menyakitkan, ya. Baik. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian bertakbir, yang membesarkan nama Allah atas atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, dan hendaknya kalian bersyukur. Itu ya. Jadi kita ini zakat fitr dalam rangka apa? Wala'allakum tashkurun, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selesai puasa, gitu. Jadi Bapak Ibu akan lihat ya betapa bedanya ya. Lebaran kita, hari raya kita dengan hari raya umat lain itu beda sekali. Beda. Lebaran kita, hari raya kita itu dilakukan dengan ciri-ciri yang berbeda. Dilakukan dengan bagi-bagi harta, zakat fitr, zakat mal. Itu tuh. Jadi demi untuk memperkuat hubungan antara orang yang berada dan kurang berada. Jadi mesti erat itu persaudaraan. Persaudaraan bisa dipererat dengan saling tolong-menolong. Ya. Terus kalau agama-agama lain ditandai dengan dentuman meriam, dengan dibakarnya kembang api, kemerian-kemerian seperti itu, dibakarnya petasan-petasan, ya. Kalau kita tidak begitu. Kita dengan apa? Dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi bisa kita bedakan kan betapa hebatnya kita punya agama itu. Ya. Jadi kemenangan itu ditandai dengan takbir, ya, ditandai dengan nyanyian langit. Nyanyian yang sangat menggema, menggetarkan. Ya, membuat lawan-lawan Islam itu iri, ketakutan, bikin gentar. Lihat tuh, hebat sekali agama kita ini. Ya. Jadi bukan buang-buang harta ratusan miliar untuk satu malam dan tidak ada gunanya. Ya, kembang api miliar-miliar itu para beli. Untuk memperingati 1 Desember, 1 Januari, tahun baru. Ya. Tidak seperti itu. Agama kita ini agama yang mulia. Ya. Maka apa katanya? Ya, zakat fitri itu antara lain hikmahnya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita orang-orang berpuasa atas atau berkenaan dengan sempurnanya puasa kita. Baik. Al-aslu fi wujubiha umumul kitab wa sirih sunnah wal ijma'. Ya. Apakah hukumnya? Hukumnya wajib. Mana dasarnya? Ada di Quran, ada di sunnah, ada di ijma'. Ya. Kepada siapa ini diberikan? Kepada orang-orang fakir dan miskin. 2 saja ya. Terus ada man tajib. Siapa yang wajib? Ya. Zakatul fitri fardun ala kulli muslimin saghirin aw kabirin hurrin aw 'abdin. Ini ya. Jadi pengerahan massa, semua wajib zakat. Ya, setiap orang Islam, baik masih kecil, masih bayi, sudah tua renta, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, wajib bayar zakat. Gitu ya. Luar biasa.
Itu dia tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Baik, kita sekarang akan di sholat Id ya. Sholat Id kita bakalnya kalau masih PSBB ya udah sholat Idnya di rumah. Ya. Kapan waktunya? Waktunya ya waktu duha membentang sampai sebelum zuhur. Ya, 10 menit setelah dimulainya 10 menit setelah matahari terbit sampai 10 menit sebelum waktu zuhur. Itu waktu duha. Ya. Bagaimana caranya? Ya dalam keluarga kan ada kepala keluarga. Kalau tidak ada perempuan semua gimana? Ya boleh ke tetangga lah. Boleh ke tetangga lah ikut sholat Id. Kalau malu sholat Id sendirian, ya boleh itu boleh. Nah, sholat Id sendirian boleh. Bagaimana caranya? Ya caranya biasa ambil wudhu dulu, ya pakai baju yang bagus, yang terbaik, ya pakai wangi-wangi kalau laki-laki ya. Nah, perempuan untuk keluarganya, untuk suaminya, no problem ya. Yang nggak boleh itu kalau sudah keluar dari rumah pakai wangi-wangi itu yang masalah. Ya, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan datang ke masjid pakai wangian suruh pulang, suruh mandi wajib terus datang lagi. Nggak boleh pakai wangian. Ya, jadi menghadap kiblat terus Bismillahirrahmanirrahim, takbir Allahu Akbar. Gitu gak? Itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa artinya? Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal. Makanya disebut ihram, takbir pengharaman. Takbir yang mengharamkan apa saja yang halal sebelumnya. Ngobrol-ngobrol halal saat takbiratul ihram nggak boleh. Makan minum halal saat sudah takbiratul ihram nggak boleh. Ya, saat takbiratul ihram kita Allahu Akbar, hati kita niat bahwa kita ini sholat Idul Fitr, gitu kan? 2 rakaat karena Allah. Nah, gitu. Ya, tapi jangan panjang-panjang Allah, nggak niat-niat nih hati, nggak ngomong-ngomong hati, itu namanya was-was. Ya. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya, dari awal kan sudah ada niat bahwa kita takbir itu untuk apa? Untuk sholat Id. Niat itu seperti apa sih? Niat itu sekira-kira ditanya, Bang, ente takbir itu untuk apa? Ya saya sholat Id itu sudah niat. Ya, seperti orang misalnya ya dia malam makan gitu. Bang, ente makan. Kok mana-mana makan? Iya kan besok puasa. Berarti saat makan itu dia sudah ada niat. Allahu Akbar. Sekira-kira ditanya, Bang, ente takbir buat apa? Sholat Id. Berarti sudah niat. Gitu ya? Tidak usah di dalam hatinya niat insun. Sholat Idul Fitri. 2 rakaat. Ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, kalau bahasa Jawa ya. Nanti enggak barbar. Allahu Akbarnya kapan? Ya, karena hatinya enggak hadir-hadir. Gitu ya. Tuh, maka menurut mazhab Syafi'i membaca usholinya itu ya bisa jadi sunnah untuk menguatkan hati. Kalau enggak usholi dulu hatinya enggak bicara gitu. Jadi usholi dulu, sholli sunnata Idul Fitri rakaataini mustaqbil qiblati imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi imam, lillahi ta'ala Allahu Akbar, hatinya baru bicara. Begitu ya. Jadi jangan permasalahkan usul ya nanti. Ini bid'ah Rasulullah tidak lakukan ini dan seterusnya. Ya. Karena mengucapkan usul itu bukan merupakan bagian dari niat. Ya, bukan. Ya, itu hanya at-talaffudzu bin niyyah, melafadzkan niat saja. Ya, niatnya kapan? Niatnya ketika takbir Allahu Akbar. Gitu ya. Terus apa yang dibaca? Ya, dibacalah doa iftitah. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah wa sampai selesai, atau Allahumma ba'id baini wa bain khataaya sampai selesai. Setelah itu takbir lagi.
Ya itu dihitung satu ya. Itu takbiratul ihram. Terus ditambah 7 kali lagi takbir. Ya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Jadi takbiratul ihramnya jangan dihitung. Sampai 7 kali. Berarti dengan takbiratul ihram 8 kali takbir. Baru setelah itu baca Fatihah. Bismillahnya jahar apa tidak? Terserah. Jahar hadisnya sahih, tidak jahar hadisnya sahih. Boleh nggak tidak baca bismillah menurut Imam Malik? Boleh. Kok begitu? Ya, namanya juga fikih, itu urusan yang banyak ikhtilaf antar para ulama, maka kita mesti lapang dada. Kalau imamnya tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin, itu belum tentu dia tidak baca bismillah. Boleh jadi dia bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, gitu ya. Jadi mau jahar boleh, mau sir boleh. Dua-duanya sunnah. Nah, saya mau yang jahar saja, biar enak didengar telinga, silakan. Tapi ya yang harus kita ketahui, baik jahar maupun sir itu sunnah. Jadi kita jahar niatnya karena mengikuti sunnah, kita sir niatnya karena mengikuti sunnah. Jangan ada salah paham antara yang jahar dengan yang tidak jahar. Dua-duanya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya masing-masing sahih. Gitu ya. Sudah selesai ruku, sujud, gitu ya, biasa. Terus di rakaat. Setelah Fatihah baca apa nih? Bisa baca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi pertama baca surah Al-A'la, yang kedua rakaat kedua baca surah Al-Ghasyiyah. Aduh, nggak hafal saya. Baca qul ya. Rakaat kedua baca qul hu. Qul ya nggak hafal, nanti la abudu terus, la abudu ma ta'budun, ta'bud nggak selesai itu ya. Yang nggak yakin ibu-ibu juga pada hafal surah Al-Kafirun saya. Ya, waduh, surah Al-Kafirun agak lama, agak susah deh. Ya udah baca surat Al-Asr. Masa sih dua-duanya baca surah An-Nas semua? Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Nas boleh aja, sah-sah. Tidak baca surat juga boleh, sah saja, ya. Tapi tidak dapat sunnah, gitu ya. Jadi jangan pusing jadi kepala keluarga tuh mengimami sholat Id di rumah. Ya. Aduh, ini baca Sabbihisma rabbikal a'la, nanti ada yang salah deh. Ya udah, kalau takut ada yang salah, dibuka Qur'annya, ya kasih steger Qur'an yang gede gitu, baca, ya, dibaca, gitu. Waduh, ini agak repot juga. Ya udah baca aja, kulhu sama falak, kulhu sama An-Nas, selesaikan urusan. Nanti bangun dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, Allahu Akbar, namanya takbiratul intiqal, takbir peralihan. Peralihan dari mana? Dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Terus baru takbir lagi, dihitung Allahu Akbar, 1 ya. Tambah 5 lagi. Jadi dengan takbiratul intiqal menjadi 6. Gitu ya. Di tengah-tengah antara 2 takbir membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah ruku, sujud, baca tahiyat, salam, udah salam. Khutbah. Aduh, khutbahnya nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai khutbah. Kok gitu? Ya khutbahnya kan sunnah. Ya beda dengan sholat Jumat, khutbahnya wajib. Gitu, ya. Gampang kan? Nah, sebelum sholat Id, disunahkan makan korma dulu, 1 sampai 3, gitu gak? Oh, nggak ada korma, ya udah makan ketupat, ya supaya perut tidak kaget, gitu kan? Ya, itu hikmahnya ya. Tapi yang paling penting itu kita makan dulu karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dicinta oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, gitu. Ya,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah, hai Muhammad, jika kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Gitu. Ya. Itu perihal atau berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sholat Id. Baru udah selesai sholat Id, khutbah. Nah, kalau yang jadi sejak sekarang kepala keluarga persiapkan dia khutbah Id. Ya. Ya, kita belum ada yang lain, cuma sama istri doang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sholat berdua saja di rumah. Ya. Gitu ya. Khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tentang Id itu bagaimana keluarga itu bisa terbangun dengan baik. Ya. Kalau kepala keluarganya sayang, bertanggung jawab, istrinya taat, selesai urusan, selesai. Yang akan jadi masalah itu suami bertanggung jawab, suami sayang, istrinya yang mencak-mencak, tidak bersyukur, nah, itu akan jadi masalah. Saya kira itu ya, supaya ada tanya jawab, ada dialog, maka dipersilakan bagi yang mau bertanya. Silakan. Mar, silakan, ayo yang mau bertanya. Jadi ini pembahasan singkat ya, zakat fitr sama apa tadi, salat Idul Fitri. Bukan Idul Fitrah kan? Kenapa bilang zakat fitrah? Zakatul fitr, Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka dari puasa Ramadan. Gitu artinya. Bukan hari raya suci, bukan. Hari raya berbuka, mensyukuri berbukanya puasa Ramadan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya, masih ada 8 menit lumayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Jadi kalau kita mau, karena sekarang udah tahu zakat fitr, jadi kalau kita menulis itu zakat apa Ustaz, atau hari raya fitr itu seperti apa? Iya. Zakat fitr. Atau zakat fitri, jangan zakat fitrah. Oh begitu. Fitri bisa ya Ustaz. Zakat fitri gitu, lebih mudah ya. Ya. Karena bahasa Arab itu gini, Bu. Beda itu kan cuma beda tak marbutoh saja kan, Bu? Iya, iya, Ustaz. Fitr, ya fa to'ro kan? Iya. Nah, kalau fitrah ada tak marbutoh di belakang kan? Iya. Maknanya jauh, yang satu maknanya berbuka, yang satu maknanya tauhid. Jauh kan, nggak ada sangkut paut itu. Sama seperti misalnya jawal. Jawal itu HP, handphone. Jawal. Tapi kalau jawalah itu artinya motor. Nggak ada kaitan kan? Iya, Ustaz. Gitu dalam bahasa Arab tuh ya. Maka karena kita orang yang belajar, mesti kita perbaiki yang salah. Secara bahasa salah. Ya, secara syar'i, secara istilah juga salah itu zakat fitrah itu. Ya. Secara istilah salah. Jadi mesti kita perbaiki, minimal kita sendiri lah kita perbaiki. Ya, meskipun tidak terlalu fundamental amat. Namanya masyarakat nggak ngerti. Kalau Idul Fitri minal aidin wal faizin, apa artinya? Mohon maaf lahir batin, enggak, bukan itu artinya. Ya, tanyakan kepada orang-orang Jakarta, orang-orang Betawi. Ya, apa artinya minal aidin wal faizin? Pasti mereka jawabnya mohon maaf lahir batin kan. Padahal minal aidin wal faizin itu artinya apa? Artinya semoga Allah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang kembali pada kesucian. Kembali bersih tanpa dosa dengan berpuasa itu. Ya. Wal faizin dan Allah jadikan kita sebagai para pemenang. Lihat. Jadi kalau ucapannya cukup itu, hanya artinya yang kita harus tahu beda gitu ya Ustadz. Iya. Apa ini minal aidin wal faizin.
aidin. Ada minal aizin, wah enggak, minal aidin pakai dal. Aidin. Minal aidin, aidin, dada. Bukan aizin, enggak, pakai D, bukan pakai DZ. Minal aidin wal faizin. Ada minal aizin wal faizin, enggak. Minal aidin. Artinya kembali. Ya. Orang-orang yang Syukron kembali. Ustaz. Ya. Ada lagi, silakan. Ustaz katanya, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Teh ada Saha, nunanya Teh Saha. Cianjur. Cianjur. Mangga, Lupa Bu. lagi. Ini Ustaz kalau untuk di Cianjur ya, jangan dibiasakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bisa juga ya? Ya boleh, itu kan doa. Minal aidin wal faizin itu doa. Taqabbalallahu minna wa minkum juga doa. Artinya semoga Allah menerima dari kita dan kalian. Apanya diterima? Ibadahnya, puasa, sholat, zakat. Kalau Ustadz, kalau ada saudara sedang hamil di usia 2 bulan, tapi gak kuat puasanya, apa pijah atau kodok, tapi dia masih muda gitu. Apa harus kodok atau kalau dia tidak kuat puasanya dan ada harapan untuk bisa menggantinya di luar Ramadan, yang nggak usah bayar fidyah, ya. kodok aja. Kodok Misal pengalaman dia hamil muda itu payah, ya sampai 3 bulan. Ya, berarti setelah 3 bulan tidak payah, ya kan? Iya. Tuh, nggak usah bayar fidyah. Ya, nggak usah bayar fidyah. Nanti setelah 3 bulan dicicil sehari gitu. Iya. Gitu nggak? Iya. Sekira-kira sebelum melahirkan sudah selesai gitu. Iya. Gitu si bayinya perlu zakat fitrah nggak harus? Ya kan masih dalam perut. Masih dalam perut. Kalau sudah dilahirkan baru, kan tadi disebutkan minas shaghiri wal kabiri gitu kan. Wajib bagi anak kecil, bukan janin. Bukan janin. Bukan janin. Gitu, Bu. Syukran, Ustaz. Ya, mangga nu bade nanya. Ustaz Mbak Indra Mayu dan ya. Ya, Indra Mayu Jawa Reang. Reang mah beli bisa. Silakan. Jadi kita bakalnya zakat fitri itu berapa per orang? Di Cianjur 3,5 liter Ustaz ya? Gimana Bu? Gimana Pak Fari? Ya kan 3,5 liter kan per orangnya kan? Kalau di Jawa di Indramayu sih 4 liter. 2,5 kilo itu berapa liter? 2,5 kilo. Lebih 3,5 liter lah, 3,5 liter. Iya. Dilebihkan biasanya sudah nggak kurang ya. Digenapin aja jadi 4 liter. Ya. Nah, kalau mau beras. Ya, misalnya zakat fitrahnya zakat fitrinya 50.000, kasih aja 100.000 nggak apa-apa kan ya, Ustaz? Boleh. Iya. Boleh. Itu namanya masuknya ke sedekah yang 50-nya. Iya. Ya. Ustaz, Ya. kalau ada kepala keluarga yang sebelum COVID dia punya pemasukan, karena COVID dia nggak punya apa-apa lagi, ya kan? Jadi memang dia dapatlah PLT yang katanya 600.000 itu dia dapat. Apakah yang seperti ini dia masih juga mengeluarkan zakat fitrah? Iya, keluarkan aja. Dia tetap wajib mengeluarkannya. Nanti dia berhak menerima lagi. Oh gitu. Ya hamba sahaya saja wajib mengeluarkan kan? Oh gitu. Ya, keluarkan aja. Berapa orang nih? Ada 10 orang, keluarkan saja 300.000-nya. Ya nggak? Tapi ini dia berhak menerima lagi. Berhak menerima lagi.
dari sini dapat 1 kilo, dari sana 1 kilo, sampai 100 kilo boleh dia dapat. Dari sini dapat 1 juta, dari sana 1 juta boleh dia dapat. Itu ya. Iya. Oke, makasih Ustaz. Sama. Walaupun misalnya uangnya tinggal 10.000 gitu, Ustaz ya. Utang aja sama Bu Nini berapa sih keluarganya? Ya. Ya. Utang. Nanti. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau nanya kalau zakat itu kan harus ke masjid atau ke lembaga-lembaga ya. Kalau ke saudara gimana? Bukan zakat, Bu. Apa itu tadi saya baru gimana? Bukan zakat tapi zakat. Oh iya zakat. Malu pas ini mulutnya. Jadi boleh ke saudara nggak, Ustaz? Ya, boleh dong. Boleh. Itu harus ijab kabul? Apa sih ijab kabul ya? Gimana? Apa memang cuma gimana penyampaian zakat tuh? Ya nggak usah ijab kabul juga boleh aja. Oh boleh ya. Sekira-kira malu ibu ngomong ijab kabulnya nggak usah ngomong. Antara kita dengan Allah saja. Gitu oh, jadi tidak usah diucapkan. Bukan syarat ijab kabul itu, bukan syarat. Oh iya, bukan ya. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz mau nanya, Ya. kalau misalnya keluar dari daerah kita bisa itu dibayarkan? Ya. Bisa atau dong. harus baik. Bisa dong. Iya. Saya misalnya di Jakarta ini komplek ini orang-orang kaya semua. Ya. Dikasihkan zakatnya kepada orang-orang juga sepertinya ya bukan orang miskin. Ya, tapi itu yang istilahnya setiap tahun berhak mendapatkan. Yang ya banyak sih yang anak-anak yatim ya dapat. Terus para tunanetra. Tapi kalau kita lihat laporannya tuh, aduh, banyak sekali keluar. Ya, apalagi yang Bali View itu ratusan juta keluar. Bali View biasa itu dilemparkan sebagiannya ke lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren, yang zakat malnya. Ya, boleh Bu. Ya, Saudi itu setiap tahun dia lemparkan daging kambing, daging sapi, daging onta dari haji itu ke luar negeri. Indonesia juga termasuk yang dapat setiap tahun. Tuh, di zaman siapa? Zaman SBY itu disebutnya kena antrak gitu. Saat itu Saudi tidak lagi kirim ke Indonesia. Keterlaluan. Padahal itu tetap rakyat Indonesia butuh juga tuh uluran tangan dari Saudi. Tapi sekarang Saudi masih kasih. Ya, kayak sedekah-sedekah tuh untuk COVID-19 tuh. Karena Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab itu menganggap Indonesia itu adalah saudara sekandung, kayak bukan orang lain. Baik, saya kira itu ya. Boleh ya, dari misalnya saya di Jakarta, saya mau lemparkan ke Rawamangun ke saudara-saudara istri saya yang almarhumah. Di lingkungannya ya banyak yang membutuhkan. Lempar aja sana. Ya Bu. Baik, silakan. Ibu-ibu nih. Iya. Ya, jadi sekarang kan tanggal 22, gitu nggak? Iya. Nanti malam kan ya. tanggal 23. Nah, dibanyakin kapan bisa tidur, cepet-cepet tidur siang nih. Iya. Supaya menjadikan kekuatan kita di malam hari. Malam Gitu, hari itu harus memperbanyak itu. Memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, banyak istighfar. Istighfar. Jangan sampai tidak sedekah hari ini ya, sedekah meskipun sepeser 2 peser ya. Ya, amin. Pokoknya setiap malam kita mesti sedekah tuh, sepeser 2 peser. Gitu nggak? Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Nggak terasa ya Ustaz ya.
puasa udah sampai 22 lagi. Ya, karena kita menikmati. Cepat itu waktu. Ya, coba kalau tidak menikmati. Iya. Ya, aduh kapan nih selesai? Kapan nggak selesai nih? Iya. Orang lain menunggu waktu, kita mah pengajian penuh ya Ustaz. Ya, ya itu namanya Allah sudah giring kita untuk ngaji. Iya. Ya, kan bukan kebetulan ini. Ya, memang sudah dipilih oleh Allah ngaji di sini. Gitu, Bu. Amin. Ya. Dipilih bukan istilahnya bukan kebetulan, bukan. Memang Allah sudah punya keputusannya. Amin. Ya, semoga saja Allah jadikan amalan kita ikhlas karena Allah. Ya, sehingga amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemu sama Bu Nini ya. Iya, Bu Is, Masya Allah. Bu Nini sama Pak Ustadz, sama Ustadz Pak Bani. Alhamdulillah. Walaupun Sama lewat Pak Fari juga. Sama Ibu Solehah. Iya. Kayak udah saudara deket.